Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun kelapa, daun salam, jalan. Duduk. Bapak-bapak yang gak jawab salam, saya doain istrinya kawin lagi. Satu aja lepas. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat sehat. Alhamdulillah. Bahkan kemarin kita masih bisa menikmati nikmat lebaran, nikmat THR-an, nikmat makan daging, nikmat rendang, nikmat mangan rempeyek, keripik gedang, bahkan rengginang. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma Amin. Yang saya hormati Sohibul Hajat, mudah-mudahan tenaga, harta, pikiran yang telah dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak RT, Pak Lurah yang hadir, alhamdulillah, yang hadir gak masalah. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang alhamdulillah belum bisa hadir, mungkin lain waktu insyaallah bisa nonton saya ceramah. Insyaallah. Minder. Rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bermuajah dalam rangka 7 harian almarhumah Ibu Yuni binti Muhammad yang 7 hari lalu telah pulang rahmatullah. Kita doakan semoga beliau mendapatkan sisi yang terbaik oleh Allah. Semoga beliau diampuni dosanya, dilapangkan kuburannya. Semoga beliau termasuk ke dalam ahlul surga. Amin. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Sehat tidak bisa dibeli. Sehat itu tidak ternilai. Uang tidak bisa beli sehat. Duit nggak bisa beli sehat. Tapi untuk sehat kita butuh duit. Uang nggak bisa beli kasih sayang. Tapi kasih sayang bisa melayang kalau tanpa uang. Duit nggak bisa bikin mati. Tapi tanpa duit rasanya pengen. Duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Duit nggak bisa bikin mati. Duit nggak bisa dibawa mati. Tapi orang mati nggak punya duit, ngajahnya nggak ada yang ngomong. Sekarang apa-apanya duit. Yang ceramah butuh duit. Sebelumnya saya minta maaf kalau suaranya kurang jelas karena emang lagi gak sehat. Terus minta maaf karena belum pantas di sini. Umur saya masih 17 tahun, masih sekolah.
Maaf untuk bapak-bapak yang remaja belum pantas. Lanjut ya Pak ya. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Mungkin beberapa menit lagi kita yang bakal masuk ke liang lahat. Sekarang kita di atas tanah, mungkin besok kita yang di bawah tanah. Kematian itu misteri, datang tanpa permisi. Kita nggak pernah tahu ajal kapan datang. Mungkin besok, pagi, siang, sore, malam, tapi kita nggak ada yang tahu. Karena itu sudah takdir dari Allah. Hanya Allah yang tahu. Tapi kematian itu pasti. Sebab hidup pasti ada yang namanya pergi. Bahkan bukan hanya kita, Nabi pun meninggal. Orang yang diutus dapat Al-Quran, punya mukjizat, meninggal, walaupun meninggal. Apalagi kita cuma manusia biasa. Maka dari itu persiapkan amalnya supaya kita ketika meninggal menghadap Allah sudah siap. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu. Sekalinya pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Mau sekalinya pun di dalam kamar mandi, dalam gentong, dalam panci, mati, bisa mati. Di laut, di mobil, di rumah, mati, bisa mati. Ada yang kecelakaan, alhamdulillah. Ada yang jatuh kepleset meninggal. Kita nggak pernah tahu ajal kapan. Justru dari ini, sekarang kita mikir. Sekarang lagi ada 7 harian orang meninggal. Mungkin besok pagi saya yang meninggal. Saya belum siap. Tapi kalau anak sudah jemput, malaikat sudah datang, saya bakal ngomong apa? Sudah. Apa bisa dibayar nyawanya? Gak bisa. Maka dari itu bersiapkanlah. Kita nggak pernah tahu ajal kapan datang. Kita nggak pernah tahu kapan malaikat pencabut nyawa bakal nyabut nyawa kita. Ada orangnya yang sakit, tapi nggak mati-mati. Ada orang yang sehat, besok meninggal. Kita nggak pernah ada yang tahu. Hadirin rahimakumullah. Meninggal, ditinggalkan, dan meninggalkan itu adalah haknya hidup. Yang hidup pasti bakal meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, koruptor mati, presiden mati, Pak RT mati, bukan untuk Pak RT. Pak RT-nya dulu, rakyatnya nanti. Semuanya mati. Punya jabatan, nggak punya jabatan, tua, muda, kecil, gede. Sekalian pun jadi badannya gede, segede gentong, waktunya mati. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, badan terbujur kaku, nggak bisa apa-apa. Digotong, dimandiin. Ketika kita dimandikan, perut ditekan, ada yang ngomong dari atas. Ya ibna Adam, baina, ya ibna Adam, aina badanukal qawim. Di mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang nggak bisa apa-apa. Wahai anak Adam, di mana tubuhmu yang kuat, sekarang nggak bisa apa-apa. Mau nangis nggak bisa, minta tolong ke anak nggak kedengar. Cuma bisa diam.
melihat tubuh dimandikan. Waktu hidup songong, so jago, preman. Aneh namanya Pak Udin. Waktu hidup so jago, songong kayak preman. Bilang gak butuh bantuan orang. Saya bisa sendiri, saya gak butuh bantuan orang. Giliran meninggal, gak bisa apa-apa. Dibantuin sama orang. Mau mandi, dimandiin. Mau pakai baju kain kapan, dipakein, kain kapanin. Gak punya kain kapannya, dibeliin. Mau masuk kuburan, digaliin kuburannya. Mau sholat, disolatin. Mau ke kuburan, digotong. Bahkan dimasukkan ke dalam kendaraan yang paling angker, namanya keranda. Kendaraan yang paling angker namanya keranda. Siapa yang masuk pasti mati. Keranda gak pernah gagal. Siapa yang masuk pasti mati. Orangnya kuat kelimban, masuk keranda mati. Kendaraan paling angker namanya keranda. Sopirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Iya? Ketika kita dibawa ke kuburan, kita cuma diam ngeliatin. Orang bawa ke kuburan, digali tanahnya, dimasukkan kita ke liang lahat. Anak cuma diam, nangis, gak ikut bantu, gak ikut masuk, gak nemenin. Yang nemenin cuma amal. Ketika kita dibawa ke kuburan, hanya ada 3 yang mengantar. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu keluarga, wa maluhu harta, wa amaluhu amal. Yang satu sama nomor 2 pulang. Keluarga sama harta pulang balik. Yang sisa cuma amal. Seberapa amal kita hidup di dunia? 17 tahun saya hidup. Saya jarang ngaji. Sholat juga jarang. Kayak apa amal saya? Tapi ada yang lebih parah. Rumahnya dekat masjid, adzan doang gak sholat. Siapa tuh? Audin. Tapi ada yang lebih parah, biasanya ibu-ibu datang ke pengajian cuma mau pamer perhiasan. Ya kan? Tapi ada juga yang lebih parah. Bapak-bapak datang ngeriung cuma pengen berkat. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu di sini mangga ya. Amin. Beda dari kampung saya. Keluarga mengantar, masyarakat mengantar, anak-anak mengantar, cucu, nenek, keluarga semua mengantar. Bahkan keluarganya satu kampung, satu kota, bahkan satu dunia ikut ngantar. Tapi ketika dimasukkan ke liang lahat, nggak ada satu keluarga yang ikut masuk nemenin. Nggak setia. Iya, nggak setia. Bahkan ada temannya yang CS banget, satu rokok berdua, makan satu piring berdua, minum satu cangkir berdua, pakai baju tiap hari kapal. Giliran temannya meninggal, dia nggak ikut-ikutan pakai baju kain kapan. Yang setia cuma amal di dunia nemenin, di akhirat apalagi. Kalau kita amalnya baik, insya Allah yang datang cakep. Tapi kalau kitanya amalnya jelek, yang datang
kita mesti genderuwo sama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Ketika sanak saudara meninggal, keluarga pasti sedih, betul. Yang gak sedih yang punya hati, biasanya kayak gitu tuh laki-laki. Keluarga yang ditinggalkan pasti sedih, tapi jangan sampai kesedihan terlalu berlarut, karena akan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi almarhum. Naudzubillah. Yang almarhumah butuhkan itu doa, bukan kesedihan yang terlalu larut dalam-dalam. Apalagi sampai ribut bagi warisan. Yang pengen mobil, pengen motor, pengen tanah, baju, segala macam sertifikat, sibuk gewek. Jangan sampai almarhumah belum 40 hari sibuk bagi warisan, ribut sono sini, ribut sama tetangga. Nauzubillah min. Mohon maaf, ini buat sohibul hajat. Kalau almarhumah punya utang atau kreditan yang belum dibayar, sok aturan dilunasin, dibayar. Buat bapak-bapak yang punya utang yang numpuk, sok aturan dibayar. Kasihan tukang warung, walaupun warungnya depan rumah, bayar. Kasihan ibu-ibu yang punya utang di tetangganya, sok aturan dibayar. Kita nggak pernah tahu ajal kapan. Daripada utang-utangan, mending mintanya ikhlas gitu. Minta sama suami maksudnya. Bagi yang punya suami, yang janda buruan nikah. Meninggal dalam keadaan janda, kuburan sepi, dirinya sepi. Kalau saya nanti nikahnya belum ketemu. Buat yang maaf banget keluarganya baru meninggal, aturan dibayar utangnya atau kredit atau apapun itu yang masih bersangkutan sama almarhumah. Kalau yang dihutanginya ikhlas, alhamdulillah, semoga pahalanya dilipat gandakan. Amin. Buat yang keluarga yang rela membayar, mudah-mudahan uangnya ditambah, mobilnya ditambah, amin, semuanya ditambah, termasuk istrinya ditambah. Hadirin rahimakumullah, kita pasti punya orang tua. Gak ada orang yang dilahirin tanpa orang tua kecuali Nabi Adam sama Siti Hawa. Kita semua punya orang tua, perlu dibanggakan, perlu disayangi, perlu dibaktikan. Kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Mau kitanya masih kecil, gede, orang tuanya masih ada ataupun gak ada, yang ada sok aturan disayangi, yang udah gak ada mohon maaf, silahkan kirim Al-Fatihah. Satu ayat Al-Fatihah jauh lebih berharga dibanding tangisan. Sok aturan yang masih punya orang tua, minta maaf. Kemarin pernah buat salah. Kemarin saya bentak-bentak orang tua saya. Kemarin saya gak nurut. Giliran sekarang orang tua gak ada. Saya pengen minta maaf tapi orang tua saya gak bisa dengar. Mau ngomong apa? Mau salam sama malaikat Jibril gak ketemu. Mau ngomong sama malaikat Mikail gak kenal. Mau ngomong sama jenazahnya diem aja. Saya bingung. Satu ayat Al-Fatihah jauh lebih berharga dibandingkan kesedihan. Buat sohibul hajat, selalu doakan, sertakan namanya. Mau sedekah, sertakan namanya. Mau sholat, doakan. Mau apapun doakan. Untuk
untuk kebaikannya, agar beliau dilapangkan kuburannya, diampuni dosanya, diringankan siksa kuburnya. Amin ya rabbal. Karena ada hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Semasa waktu hidup, yang sedekah enggak perlu banyak, semen 1 sak kirim ke masjid. Enggak bisa 1 sak, bata 2 biji kirim ke masjid. Bisa bikin walaupun enggak bikin tiang, bikin. Punya keramik 1 kotak, taruh di masjid. Di masjid tempatnya sholat. Kita sedekah, kita punya uang, bisa buat jadi amal soleh. Yang kedua yaitu al ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Semasa hidup yo katuran haus akan ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Lah kita mau tua, orang ada ilmu gak apa-apa, 2 anak bisa ngedoain. Enggak kayak gitu. Setiap manusia punya porsinya masing-masing. Setiap manusia bakal dihisab. Harus punya ilmu, walaupun cuma sedikit, tapi seenggaknya itu bisa menjadi modal kita untuk menambah keimanan kita. Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tahan Pak. Soal katuran ngaji, katuran yang belum bisa ngaji, belajar ngaji, yang belum bisa sholat, belajar sholat, yang udah bisa jangan sombong, ajarin tetap belajar. Karena manusia sejatinya yang berilmu, dia akan haus akan ilmu. Dia nggak akan merasa ilmu ini cukup. Dia akan terus mencari ilmunya, walaupun jauh. Ilmunya ada di Jawa Timur, dia seberangi. Ada di Kairo, dia jalan kaki. Dia haus akan ilmu, karena dia tahu menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi bukan cuma menuntut, harus diamalkan. Cuma dituntut, dicari, nggak diamalkan. Al ilmu bila amalin kaita jadi bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Na'udzubillah min. Punya ilmu banyak tapi nggak bisa dikembangin. Punya ilmunya gede, jadi guru, jadi orang yang berpintar tapi nggak bisa jadi guru, nggak bisa ngamalin. Percuma. Harus bisa mengamalkan. Ajarin ke orang-orang, anak cucu, saudara, tetangga. Hadirin rahimakumullah. Untuk yang ketiga yaitu awalan sholihin yatim. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Orang tuanya udah nggak ada 10 tahun yang lalu, tapi doanya terus-terusan. Insya Allah ibunya masuk surga. Amin. Jangan mentang-mentang udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, gak ngedoain leluhurnya, gak ngedoain orang-orang yang terdahulu, gak ngedoain kakek neneknya, gak ngedoain orang tuanya. Alhamdulillah. Kita kecil diurusin orang tua, masa gedenya kita kayak gini, gak mau ngedoain. Doain terus, karena doa dari anak soleh, doa dari anak solehah menjadi salah satu amal yang tidak akan terputus. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul, kita bermuajahat, kita bertemu ngobrol bareng bersama sanak saudara tetangga. Jaga mereka, jaga
jagalah keluargamu, karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar neraka itu manusia. Kita mungkin salah satunya. Kita nggak pernah tahu di surga kita kapan, di neraka kita kapan. Tapi yang jelas semua ada hisabnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka ialah malaikat yang kasar lagi keras. Malaikat itu tidak mendurhakai perintah Allah dan selalu menjalankan perintahnya. Kata Allah, hei malaikat, masukin si Mahmudin ke neraka. Masukin. Buka di Mahmudin. 10 tahun, 50 tahun di neraka. Kalau Allah belum bilang keluar, cabut. Tapi kalau dia bilang masuk kan situ. Gosong. Di neraka. Gosong Mahmudin. Gosong bro. Dendam Mansudin. Kita nggak pernah tahu Pak, ajal kapan jemput. Saya pulang pondok tanggal 9 April. Almarhumah tua saya yang saya panggil emak, saya kecil sama Wa. Beliau meninggal tanggal 31 Maret. Tanggal 29 atau tanggal 28 beliau video call, telepon. Nanya katanya kapan pulang pondok, saya bilang tanggal 9. Tapi saya nggak pulang ke Lampung, saya mau lebaran di Cilegon. Wah saya bilang pulang, emak mau lebaran bareng sama Tuti. Emak mau lebaran bareng, pengen ngobrol-ngobrol. Nanti ketika Tuti lulusan, emak datang deh ke pondok. Ya udah mak, Tuti tanggal 9 pulang. Ketika Tuti pulang tanggal 12. Tuti cari pertama kali manusia, pertama kali orang yang mencari emak. Tuti pulang dari Serang ke Bakauni sendiri. Mau kakaknya Abah, Tuti panggil bapak. Cuman beliau nganter sampai Bakauni. Dari Bakauni dijemput sama Abah. Abah nggak ngomong kalau mau udah nggak ada. Tuti turun dari mobil, Tuti cari, Mas, Tuti pulang. Tuti cari, Tuti bawa ini. Emak bilang, di pondoknya ngaji apa? Ngaji kitab Bulughul Maram. Bawa ya kitabnya, emak pengen tahu. Tuti bawa, kitabnya Tuti bawa serius. Tuti pulang biasanya nggak pernah bawa kitab. Tapi ketika emak nyuruh, bawa ya kitabnya, pulang. Tuti pulang, yang tadi Tuti kan sekalian mau ke kandung Tuti, bapak kandung Tuti nyuruh Tuti pulang, Tuti nggak mau. Tapi ketika emak yang nyuruh, Tuti mau pulang. Ketika Tuti pulang, Tuti cari, ternyata itu udah selesai 7 harian. Tuti nggak percaya emak, karena kan nggak ada yang kasih tahu. Tuti cari, nggak ada yang bilang. Katanya emak lagi kumpulan, emaknya lagi beli bakso. Tuti nggak percaya. Ada tetangga yang Tuti pulang, iya. Udah kemakan belum? Makam apa? Gitu kan. Oh iya, nanti ziarah, nanti ziarah kan biasanya sebelum lebaran di kampung nanti ada acara ziarah. Iya nanti ziarahnya habis mau lebaran aja. Enggak, emaknya kan udah meninggal. Tuti kaget ya. Emang iya emak meninggal, nggak percaya, serius billahi ta'ala nggak percaya. Tuti masuk, Tuti nanya ke abah, ke emak. Katanya emak emang udah meninggal. Innalillahi. Nangis. Pulang dari pondok pengen ketemu emak. 4 bulan gak ketemu. Di pondok gak bisa nelponan, gak punya HP.
Aduh. Mau ngabarin harus pakai surat. Sekalinya teleponan, video call disuruh pulang. Nanti pulang ya, emak mau lebaran bareng Tuti. Giliran pulang, emaknya udah gak ada. Tuti nangis gak mau keluar rumah. Tuti bilang semua orang jahat. Mau buang Tuti ke pondok. Kayak seakan-akan gak dianggap sebagai anak. Dan Tuti dinasehatin. Katanya Azal gak pernah ada yang tahu. Itu emak habis sahur ceritanya. Habis sahur mau nyuci kening. Pingsan, habis pingsan dibawa ke rumah sakit. Emak pernah bilang jaga kesehatan. Waktu Tuti operasi tahun lalu, emak bilang jaga kesehatan. Kita nggak pernah ada yang tahu ajal kapan. Tuti yang sakit, gitu mak, yang bisa ninggalin. Tuti yang punya penyakit ini itu, emak yang nggak punya penyakit ini, bisa jadi emak meninggal karena penyakit ini. Allah udah lebih tahu. Emak selalu berdoa, emak saranin sama Tuti, emak pengen ketika emak meninggal selalu sertain nama emak dalam doa. Emak pengen Tuti jadi anak yang soleha, nurut sama orang tua kandung Tuti, nurut sama emak sama abah. Walaupun Tuti kecilnya sama emak, tapi ketika Tuti dewasa Tuti harus lebih jauh dekat sama orang tua kandung. Amin. Alhamdulillah Tuti bahagia. Emak Tuti meninggal tanggal 31 Maret hari Jumat di bulan Ramadan. Walaupun Tuti nggak ketemu jasadnya, Tuti berharap emak udah tenang, emak ditempatkan di sisi yang lebih baik, dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Suatu saat nanti Tuti yakin Tuti bakal ketemu emak. Amin. Kalau diomong berat-berat, hidup di pondok gak ada orang tua, gak pernah dijenguk, jauh dari lampu sewa. Emak gak pernah ke pondok, sekalinya ke pondok, pengen ke pondok gak jadi. Giliran mau ke pondok gak jadi, giliran aku gak direncanain, nanti bulan Juni Tuti lulus, insya Allah emak ke pondok. Tapi Tuti berharap emak udah tenang di sana, udah gak sakit, udah jauh lebih bahagia dibandingkan kemarin, udah jauh gak terbebani. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya udah gak ada, selalu doakan mereka. Kita gak pernah tahu mereka lagi apa, ditanya gimana. Harta sebanyak apapun gak bisa bayar malaikat, gak bisa bayar surga. Tapi kalau amal yang banyak, kebaikannya banyak, surganya datang. Duit banyak, surga belum tentu datang. Yang datang bisa jadi neraka. Duit banyak, bukan surga yang datang, tapi mamang-mamang pedagang, Shopee, penagih utang. Kita nggak pernah tahu Pak, Bu, ajal kapan. Saya nggak pernah mengira kalau emak bakal pergi secepat itu. Januari terakhir saya ketemu emak, dipeluk erat, emak nangis. Emak bilang belajar yang benar di pondoknya. Emak nggak minta apa-apa. Tuti bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Tuti ngaji, emak udah senang. Emak nggak perlu duit, nggak perlu. Anak yang solehah jauh lebih berharga. Apalagi kamu perempuan. Sebaik-baik perhiasan di dunia ialah wanita yang solehah. Dunia ialah perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan di dunia ialah wanita yang solehah. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, ibu, jangan sampai auratnya kelihatan. Auratnya kelihatan bapak yang kena. Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, didik istrinya. Istrinya nggak bener,
bapaknya kena dosa. Jadi laki-laki berat. Beban semua keluarga ditanggung oleh laki-laki. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Laki-laki harus siap dengan tanggungannya. Harus siap. Saya sebagai laki-laki harus bisa didik anak saya, harus bisa didik orang tua saya harus bisa didik istri saya, orang tua dan anak-anak saya. Kalau bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya, masya Allah. Ibarat kata pohonnya semangka, bijinya semangka, buahnya juga bakalan semangka. Ibunya solehah, bapaknya soleh, anaknya soleh-solehah, masya Allah. Kalau bapaknya gerenung, ibunya salak asem, anaknya kecut, gak enak. Didik anaknya harus punya adab, sebab adab lebih utama daripada ilmu. Kalau anaknya baik, anaknya beradab, pasti ditanya, anaknya siapa itu? Anaknya Mang Udin. Yang Udin tadi anaknya siapa? Anaknya Mang Udin. Masya Allah. Tapi coba kalau anaknya Mang Udin bilang tiap hari nyanyi cabe-cabean. Anak siapa? Mang Udin. Mang Udin. Ibu orang kampung. Pasti. Si Komeng. Kalau anaknya baik, orang tua nama bapaknya pasti dipanggil, bukan nama emaknya. Biasanya nama bapaknya. Anaknya siapa? Mang Udin. Mang Udin. Masya Allah, Mang Udin. Mana lah? Hadirin rahimakumullah. Malam hari ini kita berkumpul, kita ambil hikmahnya ya Pak ya. Ya. Kita ambil hikmahnya. Manfaatnya kita ambil, hikmahnya kita ambil. Manusia hidup di dunia sementara. Bumi yang kita pijak bakal lenyap. Bahkan kita sendiri pun terbuat dari tanah. Kita terbuat dari tanah, kembali ke tanah, makan dari tanah, hidup dengan tanah. Lantas untuk apa kita sombong? Ada yang sombong? Banyak. Mau disombong? Siapa Mang Udin? Jangan sampai punya sifat sombong. Hidup di dunia punya sifat sombong rugi. Amal kebaikan hilang kalau sombong. Tapi alhamdulillah saya dengar di sini orang Sunda ya. Orang Sunda makanya sopan-sopan. Alhamdulillah. Saya orang Jaseng, saya nggak ngerti ngomong Sunda. Liur, nggak paham. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul. Yang biasanya nggak pernah nongol, kita ada berkat ngedekat. Yang biasanya dalam kamar terus, dalam nomor ada kopi, ikutan kopi. Alhamdulillah. Hikmahnya apa Pak malam hari ini? Hikmahnya yang pertama, manfaatnya yang pertama yaitu untuk almarhumah. Beliau senang didoain sama kita, dikirimin Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti banyak orang yang mengirimkan Al-Fatihah untuk kita. Pak, apa? Makan terus dari tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada acara ringan, dapat salak.
Ya. Yang kedua, hikmahnya untuk kita semua, Pak. Untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk Mang Udin. Kita disadarkan dari sini. Hidup di dunia nggak selamanya, cuma sementara. Kita disadarkan bahwa kita mungkin besok yang akan menyusul almarhum. Kita nggak pernah tahu ajal kapan. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Mungkin umur saya cukup sampai 18 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun, saya nggak tahu. Tapi saya selalu berharap ketika saya dijemput nanti, saya sudah siap, saya sudah punya amal, saya sudah punya kebaikan, saya sudah siap. Saya selalu berharap saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Bahkan ketika saya operasi nggak sadar-sadar, orang tua saya bilang ya mati, padahal belum. Tapi karena nggak sadar-sadar, Nanti malah nggak tuh begitu. pikirannya mati, padahal belum. Saya selalu berharap saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan meninggal di rumah sakit, jangan di rumah aja. Pengen sama keluarga. Di rumah sakit belum tentu ada yang nunggu. Hikmah yang ketiga yaitu untuk sahibul hajat. Mudah-mudahan harta, pikiran, tenaga, waktu yang dikeluarkan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin. Diganti jauh lebih baik oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan bapak yang belum punya suami, siapa pak? Punya istri. Ketemu jodohnya. Amin. Besok. Amin. Kalau nikah undang ya pak. Nama Haji. Kalau saya hadirin rahimakumullah. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ngurusin orang tua itu nggak ada ruginya. Apalagi emak. Ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Justru malah jadi amal ladang pahala buat kita. Amal kebaikan menuju akhirat. Jangan hitung-hitungan ngurus orang tua. Jangan pelit bin medit. Bahkan ada orang pelit. Kemudian, pelit. Jangan-jangan sering minum jamu. Jamu tolak melarat si gosok. Jangan pelit kalau ngurus orang tua.